misalnya dia tahu gitu, keluarga saya ada di mana gitu, disamperin terus didatengin, misalnya mereka membawa aparat atau gimana, tapi nggak sampai diciduk diambil. Tapi ada teman saya itu ya, itu sampai istilahnya sampai habis-habisan. Lakinya kan dia kan diambil sama saudaranya perempuan. Nah itu sudah diambil ya, mereka akhirnya tahu rumahnya di mana, terus siapa nih yang nampungnya gitu ya. Itu habis keluarga itu sama dia. Dan saya dapat pemberitaan ini juga bukannya saya lihat sendiri, enggak. Mereka sendiri yang menceritakan. Jadi jangan coba-coba kabur. Lo tahu kan kalau kabur habis. Saat itu begitu saya lagi digebukin juga tuh, yang saya bilang di Pondok Indah, itu junior saya dipanggil keluar, suruh nontonin nih. Nih ya, jangan coba-coba keluar, habis nih kayak begini. Jadi udah ada dibikin kayak begitu gitu. Kira-kira Pak, mungkin apa sih yang mendasar gitu dalam diri Bapak akhirnya speak up lagi gitu? Ya begitu, seperti yang tadi saya bilang, di 97 mereka kan sudah mengakui kesalahan apa itu, dan referensi dari Komnas HAM adalah selesaikanlah secara kekeluargaan gitu loh. Tapi nggak ada penyelesaiannya. Jadi kita antar temen ini saling curiga nih, jangan-jangan ada dia udah benar. Tapi setelah kita udah zaman di sosmed gini, kita berhubungan akhirnya dapat terus kita pertanyakan, lu udah dapat ya? Enggak. Lu dapat ya? Enggak. Oh waduh, kalau gitu nggak benar dong ini orang. Ya enggak. Nah, ditambah lagi saya udah kurang lebih 2 tahun ini memang lagi ribut dengan anaknya kan. Ya udah jadi tambah lagi. Jadi jalan secara natural aja gitu kasus ini. Dan ya udah, kita kekeluargaan dulu dah, ajukan permohonan nih, kita anak-anak nih mau minta ini minta itu gitu misalnya lah, baik-baik lah, nggak ditanggepin, nggak dianggap. Pak, ini kan sudah 20 tahun lebih ya. Iya. Mungkin kemarin datang ke Komisi 13 bawa bukti apa aja, mungkin bekas luka kah yang masai sisa dari Kalau teman-teman? kebetulan luka nggak ada ya. Tapi memang ada kalau nggak salah yang temen junior saya ada yang katanya dia digebukin kayak balok, mungkin masih ada ya mungkin sampai sekarang. Dan bukti fisik yang parah adalah misalnya kalau kayak Ida kan dia jatuh, ketahuan dia dari main terapis dari ketinggian kurang lebih 12-13 meter, jatuh mental terus langsung ke bawah, yang akhirnya sekarang ngomong kasarnya lumpuh lah gitulah. Sekalipun mereka bilang ada pengobatan, memang benar ada, tapi terus terang kalau saya bilang itu pengobatan yang nggak maksimal, cuman seada-adanya aja gitu. Nah, itu ntar untuk versi lebih lanjutnya, kalau kapan waktu Bapak entah gimana bisa tanyakan ke anaknya langsung. Kalau secara garis besarnya saya cuma bisa kemukakan itu karena saya udah keluar saat itu. Saya keluar 83, itu Ida kejadian sekitar berapa ya, 86 apa 90 apa berapa lah, saya kurang tahu. Dan itu udah pas main di Lampung katanya gitu. Dari harapan dari Bapak sendiri untuk pemain-pemain sirkus itu gimana sih Pak? Apa dari Bapak sendiri menuntut keadilan atau bagaimana? Yang maksudnya teman-teman ini Ya, kedepannya Bapak Ingin berharap harapannya dari pemerintah atau dari ininya seperti apa, Pak? ya sekarang kalau kita cuman berharap ya nomor satu ya kan kita cuman bisa bilang kan seperti yang pertama yang saya bilang, kita ini yang udah kelihatan di depan mata itu kami kan nggak digaji, kami menuntut hak itu yang seharusnya di 97 mereka udah harus dikeluarkan untuk kita, mereka tidak keluarkan. Nah itu yang nomor satu. Dan akhirnya berunjuk sampai rame begini ya, akhirnya jadi manjang. Jadi kan harus istilahnya kalau orang menuntut sesuatu harus ada dibaliknya apa gitu. Nah akhirnya jadi terungkap lagi lah. Misalnya ada yang sampai sekarang memang ada beberapa dari teman saya tuh dia nggak tahu siapa orang tuanya, dia tinggalnya di mana karena dia diambil masih kecil gitu.
Jadi ya begitu, jadi sekarang terhitung waktu, jadi udah mulai menuntut. Jadi aturan kita kekeluargaan kita cuma menuntut itu aja. Kalau itu udah selesai ya kita anggap udahlah. Nah, tapi sekarang kan udah melebar kemana-mana. Jadi yang kasus 97 dinaikin lagi. Kalau udah dinaikin lagi kan di 97 itu kan macam-macam. Masalah pendidikan nggak ada, mempekerjakan di bawah umur, menghilangkan akte lahir mereka, identitas atau gitu. Nah, jadi panjang ini urusannya. Nah, jadi ya dengan terhitungnya waktu kayak sekarang ya, kalau hal-hal kayak gitu kita nggak bisa apa, cuman bisa istilahnya kalau bagaimana ya kita paling dipanggilkan lah jadi saksi atau apa ya. Kebetulan ya kalau saya kan sudah ketemu orang tuanya. Kalau ada yang nggak ketemu orang tuanya ya kita bisa bayangkan juga dong, dia nggak tahu. Kalau dia misalnya beragama Islam dia juga nggak tahu harus pakai binti apa, orang tuanya di mana gitu. Jadi ya buntutnya sekarang udah bukan masalah hak gaji aja, jadi permintaannya udah melebar ke jati diri, ini siapa diri kita, asal usul. Siap, terima kasih.